Hi there, I'm Ricky and I'm gonna be talking about parts of speech. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya ingin mengatakan beberapa hal kepada teman-teman. Ketika saya mengajar di kursusan atau dimanapun itu, mereka yang tahu bahwa saya ini adalah pengajar bahasa Inggris atau salah satu orang yang bisa berbahasa Inggris, teman-teman biasanya bertanya seperti ini. Kak, saya harus mulai dari mana belajar bahasa Inggris itu? Pertanyaan itu sangat sulit bagi saya untuk menjawabnya. Karena kenapa? Saya sangat mempercayai bahwa setiap anak atau setiap orang itu mempunyai selera yang berbeda-beda atau cara belajar yang berbeda-beda. Kita semua ini berbeda, ya kan? Nah, saya juga bingung. Saya ini memulainya dari mana dulunya ketika saya pertama kali belajar bahasa Inggris. Seperti itu ya. Setelah saya ingat-ingat, saya dulu pernah belajar mulai dari sini. Nah, kita kan ini berbeda ya kan? Siapa tahu ada di antara kita yang mempunyai kesamaan, mari kita menikah. Salah. Mari kita belajar bersama-sama dengan cara seperti ini. Saya dulu memulainya dari sini. Dan ada juga pendapat saya pribadi ya. Saya tidak tahu bagaimana pendapat teman-teman yang lainnya atau teman-teman pengajar bahasa Inggris yang lainnya. Kalau saya pribadi, yang paling penting untuk kita pelajari sebagai pembelajar bahasa Inggris atau bahasa asing, saya punya 2 pelajaran yang paling penting dalam bahasa Inggris ya, yaitu mempelajari struktur bahasa Inggris atau biasa kita sebut grammar, dan yang kedua itu bagaimana cara kita mengucapkannya atau biasa kita sebut pronunciation. Pronunciation and grammar itu sangat penting untuk membuat kita bisa belajar mandiri. Nah, pelajaran-pelajaran itulah yang bisa membuat saya belajar mandiri, baik itu dari YouTube or television or reading a book. Nah, kedua pelajaran ini seperti yang saya katakan tadi itu bisa didukung dengan banyak-banyak membaca buku yang berbahasa Inggris, menonton video yang menggunakan bahasa Inggris, atau mendengarkan percakapan yang menggunakan bahasa Inggris, atau perkuliahan atau apa yang bisa kita manfaatkan. Pokoknya semua kehidupan sehari-hari kita itu harus diisi minimal 2 jam lah. Baik itu membaca atau mendengarkan atau menonton hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Oke. Nah, lagi juga, kenapa kita harus mengetahui ini? Nah, kenapa kita harus mengetahui ini? Agar nantinya teman-teman jika menyusun atau merangkai satu perangkai kata ya, baik itu berupa frasa atau clause atau sentence. Ada yang dikatakan frasa, clause, sentence. Nanti kita akan belajar itu ke depannya ketika kita telah mempelajari atau mengenal kelas kata ini, ya. Kenapa harus mempelajari ini? Karena sangat membingungkan ketika kita salah menempatkan kata di dalam frase atau clause atau klausa ya, dan kalimat. Nah, itu salah penempatan, maka akan salah juga maknanya atau membuat lawan bicara kita yang paham bahasa Inggris itu bingung dengan apa yang kita katakan. Sebagai contoh begini, coba bayangkan ketika jenggot saya ini itu letaknya di sini. Nah, orang-orang bingung kan, itu brewok, rambut, atau bulu mata. Ini coba bayangkan jenggot saya berada di sini. Itu membuat orang lain bingung, itu apa? Nah, mereka tidak paham itu brewok atau apa.
Nah, seperti itu. Sama juga halnya dengan kata ini, kelas kata ini ketika kita meletakkannya di tempat yang tidak tepat akan membuat orang lain bingung, baik itu dalam tulisan kita atau lisan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, apa sih parts of speech ini? Atau susah sekali penyebutannya. Parts of speech. Oke. Ini adalah kelas kata. Biasanya teman-teman juga mengatakannya jenis-jenis kata. Nah, jenis-jenis kata ini itu biasanya biasanya punya tempat-tempat tersendiri. Nah, kalau kita ngomongkan selalunya kita berbicara dengan menggunakan kalimat. Atau sehari-hari kita dalam berkomunikasi itu kita menggunakan kalimat, frasa, klausa tanpa kita sadari atau sadari, itu kita menggunakan itu. Nah, di sini nantinya ketika kita mengetahui kelas kata atau jenis-jenis kata ini, kita dapat menyusun kalimat kita sendiri atau frasa atau klausa kita sendiri. Sehingga kita mampu belajar mandiri. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung masuk saja ke kelas kata yang pertama. Di sini ada kata benda atau noun. Kata benda ini sebagai contoh aco, umbrella, blood, boy, blood atau apa ya? Blood atau blood, boy, girl, love, pen, team. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan noun ini. Dia adalah kata yang digunakan untuk menggantikan orang. Ini aco ya, bukan menggantikan tapi menamai orang dan benda. Nah, kalau dia benda, baik itu benda yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, seperti umbrella kan ini nampak. Tapi kalau love, nampak atau tidak? Tidak kan? Bagaimana bentuknya love itu, atau wujudnya love itu, dia tidak berwujud. Ada yang berwujud dan tidak berwujud. Nah, di sini ada kata benda yang menyatakan nama, atau kata yang menamai nama, kata yang digunakan untuk menamai benda atau orang. Nah, ini aco ini itu nama orang. Aco ya. Aco, Bambang, Edi dan sebagainya itu orang. Ricky, nama saya ini Ricky, dan itu adalah kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris ya. Umbrella juga kata benda. Blood juga kata benda. Boy. Nah, boy and girl ini dia punya gender. Gender ya, kata benda juga itu mempunyai gender ya. Baik itu feminim ataupun maskulin. Love ini kata benda yang abstract. Pen, team, ada yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Nanti kedepannya kita akan membahas ini satu per satu. Nah, kita pelajari ini sebagai pengantar terlebih dahulu sebelum kita masuk nantinya lebih dalam. Nah, saya juga bingung nantinya ketika ingin mengajar teman-teman di pembahasan-pembahasan selanjutnya ketika teman-teman tidak memahami dasar-dasar ini. Ini hal yang paling mendasar menurut saya ya, yang mesti kita ketahui untuk belajar bahasa Inggris. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini kata benda dia bisa difungsikan sebagai subjek dan juga objek. Nah, seperti itu ya. Begini, nanti ke depannya yang akan kita bahas itu seputar yang berhubungan dengan frasa, klausa ya, atau sentence, kalimat ya. Nah, secara sederhana
istilah-istilah yang kita gunakan untuk menggambarkan kalimat itu biasanya dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau dalam bahasa Inggris itu berbeda. Subject, verb, object, adverb. Seperti itu ya. Istilah-istilah seperti itu dalam kalimat. Nah, di sini salah satu fungsi daripada kata benda itu dia bisa difungsikan sebagai subject. Sebagai contoh di sini, Aco found my pen yesterday. Aco menemukan pulpen saya atau pen saya kemarin. Nah, di sini Aco itu kan kata benda, dia difungsikan sebagai subjek. Di sini pen juga difungsikan sebagai subjek, dia juga kata benda. Nah, ini juga kata benda. Nah, di situ ya fungsinya, salah satu fungsinya dia bisa difungsikan sebagai subjek dan juga objek kata benda ini. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas kata berikutnya, itu ada adjektif. Adjektif ini kalau dalam bahasa Indonesia itu dikatakan kata sifat. Nah, ini istilah-istilah ya, istilah ADJ N seperti ini itu untuk memudahkan kita belajar kelas kata atau mengetahui kelas kata ketika kita mencari kelas kata tersebut di dalam kamus. Kalau ada tanda kurung yang seperti ini dan ini itu adalah singkatan dari kata ini. Noun itu kita singkat dengan N. Adjective itu kita singkat dengan ADJ. Nah, itu singkatan-singkatan itu ada dalam kamus ini. Nah, saya pakai referensi yang ada di sini. Nah, ini ya cukup bagus, bukan cukup bagus, ini bagus sekali, sangat bagus ya. Dijadikan referensi kita. Oke, kata sifat. Kembali lagi ke kata sifat. Nah, kata sifat ini, saya lihat contekan saja ya. Kata yang menjelaskan kata benda. Nah, ini kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Nah, atau memberikan informasi lebih kepada kata benda tersebut. Sehingga kata benda tersebut itu maknanya dipersempit. Sebagai contoh, di sini ada contoh, the beautiful girl is a teacher. Nah, ini kan girl. Nah, tadi definisinya kata sifat ini kata yang digunakan untuk menjelaskan kata benda. Girl yang di sini itu adalah kata benda. Dia dijelaskan oleh kata sifat beautiful dan the di sini. Nah, beautiful ini dia menjelaskan kata benda yang ada di sini atau menerangkan kata benda yang ada di sini. Sehingga girl yang di sini lebih sempit maknanya. Nah, di sini kan girl itu kan bisa bermacam-macam ya. Sorry untuk mengatakan ini. Ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang sedang-sedang, ada yang tapi menurut saya tidak ada perempuan yang jelek. Itu tergantung daripada persepsi kita saja mengatakan bahwa ini jelek, ini cantik. Nah, itu mungkin dibentuk oleh lingkungan kita. Karena kenapa? Orang Indonesia biasanya menganggap yang cantik itu yang putih-putih. Bukan, tidak semua juga ya orang Indonesia ya. Maksud saya ada beberapa orang Indonesia yang mengatakan bahwa perempuan cantik itu yang putih-putih. Sedangkan ada orang Indonesia yang lainnya mengatakan bahwa perempuan cantik itu yang ya kulitnya tidak begitu putih atau ya seperti saya seperti ini, atau kuning langsat atau seperti apa ya, itu tergantung selera masing-masing yang teman-teman bangun mungkin secara sadar atau tidak sadar di kehidupan sehari-hari teman-teman. Oke. Nah, begitu ya. The beautiful girl. Nah, kita batasi. Seumpama saya berada di tengah-tengah kerumunan perempuan ya. Nah, saya dan teman saya ini itu bercerita tentang perempuan yang sama-sama kita anggap cantik itu. Mungkin selera saya dan teman saya ini sama ya, bahwa
perempuan yang kita lihat-lihat atau kita pandangi dari tadi itu cantik. Mungkin selera saya dan teman saya ini sama. Kita membatasi perempuan yang kita maksud, ya, yang cantik itu sana. Kemudian kita mendapatkan informasi yang lebih bahwa dia adalah seorang guru. The beautiful girl is a teacher. Nah, dia adalah seorang guru. Nah, kata sifat yang ada di sini itu membatasi makna kata benda ini. Membatasi maksudnya tidak semua cewek yang kita maksud atau tidak semua perempuan yang kita maksud. Cuman yang cantik itu loh. Itu dia terbatasi maknanya. Nah, adjektif atau kata sifat yang ada di sini digunakan untuk menjelaskan perempuan tersebut. Nah, kemudian di sini ada kata kerja. Di sini kan adjektif ini adalah bagian daripada subjek ini. Ini satu kesatuan ya, dinamakan noun phrase. Nanti saja ke depannya kita akan belajar itu. Yang penting teman-teman mengetahui dasar-dasar daripada kata ini. Baik itu definisi dasarnya atau fungsi-fungsi dasarnya. Di sini ada kata kerja. Nah, di sini ada yang dinamakan CS. Kita singkat CS. CS ini singkatan dari complement of subject atau pelengkap subject. Nah, di sini juga ada kata sifat yang membatasi kata benda yang ada di sini atau menjelaskan kata benda yang ada di sini. Nah, ini sebenarnya dan the ini ketika kita melihat di kamus ini itu dia kasih simbol that, det ya, atau determiner. Koreksi saya jika pengucapan saya salah ya. Nah, adjektif ini menjelaskan kata benda yang ada di sini. Ini membatasi hanya satu, seorang guru. Ya, seperti itu. Dia adalah seorang guru. Perempuan cantik tersebut adalah seorang guru. Nah, kenapa dia dikatakan complement of subject atau pelengkap subjek? Begini, teman-teman. Ini kan LV. Nah, ini salah satu fungsi daripada bukan fungsi, tapi kata kerja yang dimana ketika dia ditinjau berdasarkan objeknya itu dia tidak mempunyai objek. Nah, kita namakan dia linking verb. Nanti pada pembahasan selanjutnya kita bahas itu jika kita telah mengetahui dasar-dasar ini. Linking verb. Linking verb itu kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan pelengkap subjek yang ada di sini dengan si subjek yang ada di sini. Nah, kenapa dia dikatakan pelengkap subjek? Karena dia atau ini, CS ini kembali ke subjek ini yang menyatakan bahwa si subjek ini adalah seorang guru. Makanya dia dikatakan pelengkap subjek, melengkapi subjek ini. Nah, ini juga hanya sebagai penghubung CS dan subjek, menghubungkan subjek ini dan CS yang ada di sini ya. Seperti itu ya. Tidak bermakna apa-apa, bisa tidak dimaknai, bisa dimaknai. Bisa dimaknai adalah, bisa juga kita tidak memaknainya. Seperti itu. Oke, nah ini beberapa contoh, ada the, this, ini for menyatakan jumlah, first, beautiful, old, patient. Itu kata-kata sifat ya. Nanti kita akan bahas itu ke depannya. Nah, seperti itu fungsi dasarnya saja yang kita jelaskan pada pembahasan kita kali ini. Oke, selanjutnya ada kelas kata pronoun. Tapi ini saya mencerita sedikit bahwa tidak tepat ketika saya dikatakan guru. Anggap saja saya ini adalah orang yang ingin mentransfer ilmu kepada teman-teman. Bukan guru ya, kalau guru itu lebih luas lagi penjelasannya. Dia sebagai panutan apa dan segala macam. Dan di channel ini juga itu tidak hanya membahas tentang bahasa Inggris. Nantinya ke depannya mungkin saya akan melakukan perjalanan keliling Indonesia atau apa, semoga amin ya Allah.
Tapi saya menggunakan bahasa Inggris nantinya kalau pembahasan-pembahasan yang lainnya, atau mungkin juga ada pelajaran-pelajaran yang lainnya yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Salah satunya itu pengetahuan saya tentang English ini. Oke. Pronoun ini kita singkat dengan pronoun. Maknanya dalam bahasa Indonesia itu kata ganti. Nah, kata ganti ini kata yang kita gunakan untuk menggantikan kata benda. Kata benda ya, kita gantikan kata benda. Baik itu orang, binatang, animal, atau benda-benda di sekeliling kita. Coba teman-teman bayangkan jika di dunia ini tidak ada kata ganti. Bayangkan saja, saya mau memanggil teman-teman apa ketika ketemu di jalan. Maka kita akan diam ketika kita tidak mengetahui nama seseorang tersebut. Seperti saya. Ketika saya ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan sesuatu, maka saya terus-terusan menggunakan nama saya. Ricky hari ini ingin menjelaskan tentang kelas kata. Ricky akan memberikan beberapa penjelasan pengantar atau beberapa pengantar kepada bagaimana saya menggantikan kalian. Ketika tidak ada kata kalian, maka saya harus mengenal nama teman-teman. Saya menyebut satu persatu. Nah, itu kan sangat membingungkan ya, atau sangat sulit kita untuk berkomunikasi ketika tidak ada kata ganti ini. Semoga teman-teman paham ya. Di sini ada kata ganti I, we, you, they. Ya, ini umum lah teman-teman ketahui. She, he, it, me, yours. Ini ketika dia difungsikan sebagai objek. Yours, someone, something. Nah, ini personal pronoun dan ini indefinite pronoun. Nah, atau kata ganti yang tidak jelas, menggantikan sesuatu yang tidak jelas. Nah, ini menggantikan personal atau orang atau nama diri ya. Kalau ini menggantikan sesuatu yang tidak jelas. Ketika kita mengatakan someone, maka seseorang tersebut bisa jadi dia laki-laki atau bisa jadi dia perempuan. Personal pronoun ini ya, kata ganti nama diri itu I menggantikan seumpama saya yang berbicara ya, orang pertama adalah orang yang berbicara. Nah, saya tidak melulu mengatakan saya Ricky. Nah, tadi saya gantikan dengan kata saya. We, you, seperti itu. Nah, contohnya di sini, she will buy me a new book soon. She will buy me a new book soon. Kita akan menganalisanya satu persatu. She di sini menggantikan dia, perempuan ya. Will ini adalah verb ox. Nanti saya jelaskan, ini ada penjelasannya di sini. Buy ini adalah verb ordinary. Me di sini sebagai io atau objek tidak langsung. A new book di sini difungsikan sebagai do. Soon ini difungsikan sebagai adverb. Nah, kita analisa satu persatu. Kita fokus dulu di sini kata gantinya, karena pembahasan ini kita membahas kata ganti. Kata ganti ini umumnya dia difungsikan sebagai subject dan object. Ini me juga kata ganti. Nah, seperti itu umumnya ya di dalam kalimat. Walaupun ada fungsi-fungsi yang lainnya, kedepannya kita akan membahas itu. Ini sebagai pengantar saja agar teman-teman informasinya tidak menumpuk, sehingga teman-teman tak satu pun yang hinggap. Lebih baik kita membahasnya bertahap.
Seperti itu agar teman-teman kedepannya tidak bingung. Apa yang saya bahas kali ini adalah bukan pengertian yang betul-betul mutlak ya. Seperti saya katakan fungsinya sebagai subjek dan objek. Nah, bisa jadi subjek dan objek ada tambahan lainnya lagi. Nah, itu hanya salah satu fungsinya. Agar pembahasan kita kedepannya itu lebih luas. Oke. She will buy me a new book soon. She di sini difungsikan sebagai subjek, me di sini objek. A new book ini adalah objek juga, satu kesatuan ya. Di sini ada kata sifat yang menjelaskan noun. Nah, ini tadi fungsi adjektif itu menjelaskan noun. Juga di sini menjelaskan noun. Membatasi makna buku, kan ada banyak buku ya. Membatasi makna buku bahwa buku yang baru itu kan ada juga buku yang agak tua ya. Tua. Lama lah. Nah, buku baru kan biasanya juga banyak buku baru. Nah, itu lebih dipersempit lagi maknanya. Satu saja buku baru. Belikan saya satu buku baru. Nah, seperti itu. Nah, di sini subjeknya berupa subjek pronoun. Di sini objeknya berupa objek pronoun. Nah, di sini ada beberapa istilah-istilah dalam penamaan rangkaian ini. Di sini ada istilah S ya, ini sebagai pengganti sebagai singkatan dari subject. V ini sebagai singkatan dari verb. Nah, aux ini itu singkatan dari auxiliary. Auxiliary. Semoga pengucapan saya tepat ya. Itu adalah, kalau saya mengatakan auxiliary verb, berarti itu bermakna kata kerja bantu. Atau kita singkat seperti ini. Verb auxiliary. Verb aux. Ya. Ini membantu kata kerja ini. Verb ordinary. Nah, verb ordinary ini adalah kata kerja utama. Nah, ketika saya mengatakan ordinary verb, berarti itu kata kerja utama. Singkatannya adalah V kemudian ORD. Seperti itu. Kata kerja utama. Nah, kata kerja bantu itu membantu kata kerja utama. Nah, ini kan kedepannya kita akan belajar tense atau tenses biasanya teman-teman sebut. Nah, kata kerja bantu ini salah satu fungsinya itu bisa difungsikan untuk membantu kata kerja utama dalam pembentukan karakter tenses. Nah, karakter tensesnya ini digunakan untuk menyatakan future atau masa akan datang. Nah, nantilah itu pembahasan itu. Yang penting teman-teman mengenalin dulu istilah-istilah seperti ini. Di sini ada istilah EO. EO ini singkatan dari indirect object. Semoga saya tidak salah ya. Indirect object, indirect atau direct. Semoga tidak salah. Indirect object. Indirect object ya. Objek tidak langsung. Nah, objek tidak langsung itu, yang dikatakan objek tidak langsung itu adalah objek yang tidak dikenai perbuatan langsung daripada kata kerja yang ada di sini. Ini kan IO ini objek daripada kata kerja utama yang ada di sini. Nah, dia akan membeli, bukan akan membeli saya ya. Nah, makanya dia dikatakan objek tidak langsung, tapi dia membeli buku. Nah, objek langsung daripada kata kerja ini adalah a new book. Nah, yang dikenai tindakan membeli ini adalah buku tersebut. Nah, ini IO ini hanya maksudnya diperuntukkan untuknya buku ini. Nah, dia membeli buku itu untuk saya, seumpama seperti itu ya. Nah, DO ini itu jelasnya tadi sudah saya jelaskan bahwa direct object, objek langsung, objek yang dikenai tindakan langsung dari pada kata kerja membeli ini.
Dia akan membeli buku. Yang dia beli buku, bukan saya yang dibeli ya. Bahaya kalau saya yang dibeli. Itu akan masuk ke dalam human trade atau perdagangan manusia. Semoga tidak terjadi di negara kita hal-hal seperti itu. Oke. Itu dia kata ganti. Kemudian kita masuk ke ini yang paling utama di dalam satu rangkaian tense, yaitu itu tadi bunyi apa ya, SMS masuk ya. Saya perlu teman-teman ketahui bahwa saya merekam ini dengan kamera handphone atau smartphone, my smartphone. Ya salah. Yang selanjutnya itu ada kata kerja atau verb. Kita singkat dia dengan V seperti ini. Verb ini adalah hal yang paling penting. Tadi sudah saya katakan ya, hal yang paling penting di dalam sentence. Kelas kata inilah yang paling penting. Karena tidak dikatakan sentence ketika tidak mempunyai kata kerja atau verb. Nah, kata kerja ini adalah kata yang digunakan untuk menyatakan atau mengekspresikan aktivitas dan kondisi. Apa yang dimaksud dengan aktivitas? Aktivitas itu adalah, sebagai contoh begini, mengajar. Mengajar itu adalah sebuah aktivitas, atau makan, atau minum. Contoh, minum itu sebuah aktivitas. Aktivitas. Minum sebuah aktivitas. Nah, minum itu bisa dilihat tindakannya atau perbuatannya. Teman-teman bisa lihat kan? Bisa lihat tindakan saya. Kalau kondisi atau state itu tidak bisa dilihat tindakannya. Sebagai contoh, mencintai. Bagaimana ya kita bisa melihat perbuatan itu? Tidak kan? Melupakan. Bagaimana saya tahu bahwa dia sedang melupakan? Mengingat. Bagaimana saya tahu bahwa dia sedang mengingat? Berpikir. Bagaimana saya tahu bahwa dia sedang berpikir? Oke. Walaupun biasanya kita lihat teman-teman ketika kita mengajar di depan teman-teman, atau ketika saya mengajar di depan teman-teman, saya biasanya melihat teman-teman ketika pandangan saya tertuju kepadanya, dia mengangguk-angguk begini. Saya tidak tahu itu anggukan dia paham dengan penjelasan saya, atau dia mengangguk saja agar saya berpikir bahwa dia paham terhadap penjelasan saya, atau dia sedang berpikir keras terhadap, atau berusaha berpikir terhadap penjelasan saya, berusaha memahami. Padahal walaupun saya tahu bahwa dia hanya ingin menghargai saya saja, bahwa saya diperhatikan itu. Saya sedang mengajar dan saya diperhatikan olehnya. Padahal kadang juga saya tahu bahwa dia tidak memikirkan apapun. Dia berada dalam kelas, cuman pikirannya di tempat lain. Salah. Saya juga biasa melakukan hal yang demikian. Makanya saya tahu. Tapi tidak semua ya, jangan dikatakan bahwa semua orang seperti itu, tidak. Hanya beberapa orang saja. Hanya mungkin orang-orang seperti saya saja yang seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh seperti read. Nah, ini bisa dilihat aktivitasnya, action. Think, ini kondisi saja. Think itu tidak bisa dilihat perbuatan. Love, discuss, ask, let. Nah, sini ada contoh juga. My friend lets me help him. Oke. My friend di sini difungsikan sebagai subject. Nah, ini ada adjektif lagi.
adjective. Pernah tidak teman-teman merasakan sedang menjelaskan sesuatu dan teman-teman merasa bahwa itu direkam, ternyata hal tersebut tidak direkam? Saya tadinya sudah menjelaskan ini sampai akhir, kemudian saya cek kamera atau smartphone saya, ternyata tidak merekam. Maksudnya tidak melanjutkan merekam, karena saya menggunakan kamera belakang, saya tidak melihat layar HP saya atau layar smartphone saya. Terhenti di pembahasan ini. Saya sudah menjelaskan panjang lebar sampai di sini, berhenti di tengah jalan. Ya, saya akan menjelaskan ulang seperti itu. Ya, tidak ada jalan lain. Saya sudah memulainya, makanya saya harus menyelesaikannya. Kalau nantinya mati lagi, maka saya akan melanjutkannya lagi. Seperti itu. Itu curhatan sedikit. Bukan curhatan sedikit, tapi ya betul-betul curhatan karena ngos-ngosan saya menjelaskan sampai di sini, tapi itu terhenti di tengah jalan. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh, my friend lets me help him. Oke, di sini subjeknya itu adalah my friend, kata kerjanya lets, objeknya me, CO-nya help him. Nah, subjeknya di sini itu lagi-lagi kita mendapati ada dua kata. Nah, dua kata ini berkelas kata berbeda. Ada yang berkelas kata adjective, ada juga yang berkelas kata noun. Lagi-lagi noun dijelaskan oleh adjective. Nah, friend ini itu dibatasi maknanya. Maksudnya teman saya saja. Kan bisa juga itu ada juga yang teman kamu, your friend, atau teman mereka, their friend, atau temannya, her friend. Nah, seperti itu. Kata kerjanya, nah ini objeknya. Nah, objeknya juga berkelas kata pronoun. Nah, salah satu fungsi daripada pronoun itu difungsikan sebagai objek. Nah, di sini subjeknya yang berkelas kata noun atau rangkaian kata phrase-nya itu noun phrase. Oke. Nah, kenapa di sini dikatakan CO? CO ini singkatan dari ini ya, complement of object atau pelengkap objek. Di sini dikatakan CO karena dia kembalinya ke me yang ada di sini, objek yang ada di sini. Kalau tadinya CS itu adalah pelengkap subjek, yang dimana CS ini kembali ke subjek untuk menerangkan, melengkapi subjek ini bahwa dia adalah gadis cantik tersebut itu adalah seorang guru. Di sini CO ini kembali ke objek yang ada di sini, yang menerangkan bahwa yang menolongnya itu adalah saya. Begitu ya. Nah, kan agak membingungkan ketika saya mengatakan begini. My friend lets me. Teman saya mengizinkan saya apa? Mengizinkan saya untuk apa? Nah, saya tambahkan pelengkap di sini. Mengizinkan saya menolongnya. Nah, seperti itu. Makanya dia dikatakan pelengkap objek. Melengkapi objek ini. Tindakan objek ini adalah menolongnya. Walaupun nantinya ke depannya CO itu ada beragam ya. Beragam bentuknya. Kalau di sini bentuknya BI atau bare infinitive. Nah, ini bare infinitive itu adalah kata kerja murni yang tidak tidak ditambah-tambahkan seperti ini. Ini kan kata dasarnya let. Kemudian ditambahkan s. Nah, ini bentuk additional infinitive. Nah, nanti ke depannya kita belajar itu. Yang ditambahkan s. Nah, kata kerja yang ditambahkan s. Nah, kalau BI itu kata kerja yang murni. Tidak ditambahkan apa-apa. Help.
Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada kata keterangan atau adverb. Kita singkat ADV. V. Ya, V. Lebih mudah bahasa Inggrisnya saya pikir. Nah, itu dalam bahasa Indonesia kata keterangan. Maaf ya kalau saya mengajar memang biasanya seperti itu. Saya sering mengulang-ulanginya atau kembali ke yang lainnya. Karena begini. Saya pribadi, pendapat saya ya, jika belajar, saya tidak bisa belajar dengan sekali saja melihatnya atau mempelajari hal tersebut. Saya harus mengulang-ulanginya. Itu saya mengambil pelajaran dari diri saya. Siapa tahu itu bekerja juga untuk atau pada diri teman-teman. Gitu. Nah, apa yang saya miliki saya bagikan kepada teman-teman juga. Kalau teman-teman tidak seperti saya, silakan komen di bawah ya. Gitu. Nah, kata keterangan ini adalah kata yang menjelaskan adjective, adverb itu sendiri, verb, kata kerja, dan juga sentence. Dia bisa menjelaskan kata sifat, bisa menjelaskan kata keterangan juga, bisa menjelaskan kata kerja, bisa menjelaskan kalimat. Nah, sebagai contoh, di sini ada contoh. Nah, ini beberapa contoh katanya ya. Slowly, here, often. Nah, ini bisa diucapkan atau dibunyikan often, bisa juga often. Nah, terserah teman-teman mau gunakan yang mana. Nah, very ini menyatakan manner, ini place, tempat, adverb of place, ini frequency, adverb of frequency, ini adverb of degree yang menyatakan tingkatan. Nah, di sini contohnya, saya cepat-cepat saja, siapa tahu memori HP saya kehabisan lagi. Saya menjelaskan sampai akhir, nah itu tidak terekam. Nah, mungkin saya tidak banyak curhat lagi. Oke, saya kurangi ya. Oke, di sini subjeknya BC, yang dimana ini adalah kata benda. Lagi saya ulangi bahwa nama diri itu adalah kata benda. Sini ada kata kerja drives. Di sini ada kata sifat. Kata keterangan slowly. Nah, kata keterangan ini itu menjelaskan kata kerja yang ada di sini. Nah, menandakan bahwa BC mengemudi mobil tersebut dengan pelan atau dengan hati-hati. Pelan-pelan kan itu artinya berhati-hati ya. Bisa juga memang karena dia takut mengemudi dengan cepat. Bisa juga kita ganti kata slowly dengan fast. BC drives fast. Tapi kita di sini menggunakan slowly. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kata keterangan itu bisa digunakan untuk menjelaskan kata keterangan juga. Nah, sebagai contoh di sini kita tambah kata very. BC drives very slowly. Nah, BC di sini mengemudi dengan sangat pelan, very slowly atau extremely slowly atau too slowly atau so slowly. Nah, itu beberapa yang saya sebut tadi itu adalah adverb of degree, menyatakan tingkatan. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada kata preposition. Nah, preposition ini kita singkat prep. Nah, bukan kita singkat ya, mereka menyingkatnya yang membuat kamus ini atau orang-orang di luar sana yang punya bahasa lah. Itu dengan menyingkatnya prep. Kata depan. Kenapa dia dikata depan? Katakan kata depan. Nah, preposition ini diletakkan sebelum kata benda dan kawan-kawan. Maksudnya kata benda dan kawan-kawan itu bisa single noun atau noun itu sendiri, bisa noun phrase,
noun phrase itu seperti ini ya. The beautiful girl itu noun phrase. Rangkaian kata ini disebut dengan noun phrase. Nanti kita belajar itu ke depannya. Pokoknya jangan menumpuk informasi terlalu banyak lah. Slow saja. Perlahan-lahan, step by step. Apa tadi ya? Saya katakan noun phrase dan juga noun clause, noun clause, dan pronoun. Pronoun itu dia kata yang diletakkan sebelum kata itu. Oke, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama in, kedua about, ini juga for, without, because of, by means of, as a result of. Di sini ada one word preposition. Ini one word, satu kata ya maksudnya ya. Ada two words preposition. Ada three words, ini 3 kata. Ini 4 words, 4 kata preposition, dibentuk dari 4 kata. Ada contoh di sini. He said something about virus. Subjeknya berkelas kata pronoun. Kata kerjanya di sini bentuknya PT past tense. Yang nanti kita pelajari itu ke depan. Something di sini ada pronoun juga yang indefinite pronoun, kata ganti yang tidak jelas. Di sini ada prep, di sini ada OP. OP itu apa? OP itu singkatan dari object of preposition. Nah, objek daripada preposisi itu sendiri. Nah, ketika ada preposisi, maka dia membutuhkan OP, object of preposition. Nah, object of preposition-nya di sini atau OP-nya di sini dia yang berkelas kata noun atau berkelas kata benda. Kata benda. Nah, ini kan prep ini atau kata depan ini itu menghubungkan antara menghubungkan antara OP dan kata yang jatuh sebelum kata depan itu, berarti something. Nah, sesuatu yang dimaksud ini kan ini adalah pengganti kata ganti sesuatu yang tidak jelas. Nah, makanya diperjelas di sini bahwa dia mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan virus. Apa itu yang berhubungan dengan virus? Ya, saya rasa teman-teman yang ahli di bidang itu mengetahui itu. Nah, pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan virus. Kan ini kita akhir-akhir ini kita disibukkan dengan berita-berita yang berhubungan dengan virus. Ya, itu coronavirus ini. Oke, ya seperti itu. Artinya di sini kata depan ini menghubungkan kata yang jatuh sebelumnya dan setelahnya. Itu ya, OP, object of preposition. Kalau ada preposisi berarti dia membutuhkan OP. Oke. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, saya lihat kameranya dulu. Siapa tahu mati? Tidak. Masih hidup. Atau masih nyala, maksudnya masih hidup. Ya, masih nyala. Oke lah. Di sini ada conjunction atau kata sambung. Disingkat dengan conj atau CONJ. Yang gitu. Jika menemukan kata di kamus dan ada singkatan dalam kurung seperti ini, berarti dia berkelas kata conjunction atau kata sambung. Beberapa contoh conjunction yang ada di sini itu ada and, or, but, when, that, who, because. Nah, perlu teman-teman ingat, jika kata because itu tidak diikuti oleh kata of, maka dia berkelas kata conjunction. Tapi jika dia diikuti oleh kata of, maka dia berkelas kata
preposition. Begitu ya. Nah, perlu juga teman-teman ketahui, sorry saya lupa tadi menjelaskannya, bahwa dalam bahasa Inggris biasanya ada satu kata yang mempunyai dua kelas kata. Sebagai contoh di sini, kata benda itu ada juga, love ini dia bisa berkelas kata benda, kata benda. Dia juga bisa berkelas kata kerja. Seperti itu. Love. Tergantung penggunaannya nanti di dalam kalimat. Nah, seperti itu. Nah, kedepannya kita akan membahas lebih jauh lagi tentang itu. Kita perkenalan dulu lah. Begitu ya. Nah, conjunction ini ada yang dinamakan conjunction. Namanya juga conjunction adalah kata sambung atau kata penghubung. Biasanya kita sebut connector. Ada yang namanya compound connector, ada juga yang namanya complex connector. Nah, ini termasuk complex connector. Ini compound connector. Ini juga begitu. Nanti ke depan lah. Saya selalu mengatakan nanti. Semoga saya bisa menepati janji itu. Amin. Kalau saya masih hidup ya pasti saya tepati. Semoga ya masih diberi kesehatan untuk mengajarkan itu dan diberi kesempatan. Itu yang penting. Nah, di sini ini ada conjunction, kata sambung. Because menyambungkan antara clause yang ada di sini dan clause yang ada di sini. Oh, saya lupa. Ini definisinya adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan kata, frasa dan klausa maksudnya. Nah, kata yang menyambungkan kata, frasa dan klausa. Nah, yang di sini yang disambungkan adalah klausa. Kedepannya kita akan berkenalan dengan apa yang dimaksud dengan independent clause atau main clause atau induk kalimat, dan kita juga akan berkenalan dengan apa yang dimaksud dengan dependent clause atau anak kalimat. Di sini ada rangkaian subject verb object, subject verb object. Nah, seperti itu saja penjelasan sederhananya. Nah, ini menghubungkan antara subject verb object yang ada di sini dan subject verb object yang ada di sini. Berarti dia menghubungkan clause, main clause atau induk kalimat dan anak kalimat. Seperti itu. Ini namanya complex sentence. Ya. Kemudian sampai di situ mungkin perkenalannya, nanti kita bahas lebih jauh lagi. Ada yang dinamakan interjection atau exclamation. Saya sudah benar atau ya, sudah benar. Exclamation. Nah, saya kadang-kadang melihat contekan ya, karena untuk meyakinkan. Siapa tahu saya lupa atau memberikan informasi yang salah, atau bukan salah sih, kurang tepat. Nah, gitu. Nah, biasanya orang tidak mau disalah-salahkan. Tapi kalau saya, ya tidak ada masalah disalah-salahkan. Terserah, bebas teman-teman menyalahkan atau mengelirukan. Oke, kenapa saya lakukan itu? Karena saya ingin meyakinkan bahwa apa yang saya sampaikan itu merujuk kepada satu referensi. Nah, agar teman-teman yakin bahwa yang saya sampaikan ini bukan asal-asalan ya. Seperti itu. Sebagai contoh seperti ini juga, kalau biasanya kan teman-teman ingin memperjelas bahwa betulkah perempuan itu mencintai saya atau laki-laki itu mencintai saya. Kalau teman-teman perempuan ya, ingin memperjelas lagi. Tadi mengatakan apa?
I love you atau I love you. Nah, siapa tahu dia bilang saya menertawaimu, kan dalam bahasa Inggris itu ketika saya mengatakan I love you, maka itu bermakna saya menertawaimu. Tapi kalau saya katakan I love you, berarti itu bermakna saya mencintaimu. Nah, seperti itu dalam bahasa Inggris. Salah pengucapan, salah makna juga. Ingin memastikan apa tadi? Ternyata setelah diulangi dia mengatakan I love you. Dia yakin bahwa yang dia katakan bahwa saya mencintaimu, itu untuk memastikan. Oke. Interjection itu adalah kata seru. Nah, kata ini kata yang mengekspresikan perasaan yang kuat tentang kejutan atau rasa sakit, kepedihan dan ketakutan itu. Ada di sini beberapa contohnya. Ini wow, ini biasanya mengekspresikan keterkejutan. Ya, bagaimana cara pengucapannya? No, nantilah teman-teman ini pastikan sendiri di kamus-kamus yang ada cara pengucapannya. Ini Nah, di sini ada salah satu contoh. It was horrible. Nah, di sini dia mengekspresikan ketakutannya. It was horrible. Koreksi saya jika saya salah. Bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Exclamation ini dalam kalimat dia berdiri sendiri, tidak dijelaskan oleh kelas kata lain yang ada di sini. Pokoknya dia entah apa dia itu berdiri sendiri dalam satu kalimat. Dan itu ya begitulah. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin melihat dulu, memastikan dulu apakah masih nyala. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Kalau teman-teman suka video ini, silakan teman-teman suka. Kalau teman-teman tidak suka, silakan tidak suka. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini penting untuk teman-teman kalian mengetahuinya, maka teman-teman juga bisa membagikannya. Dan yang paling penting, jika teman-teman menganggap bahwa ini harus saya lanjutkan, ya bolehlah teman-teman subscribe channel ini. Subscribe. Penting lah. See you soon.